Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Margareta. Hari ini kita akan belajar sejarah peminatan untuk kelas 11. Mari kita lanjutkan, silahkan buka buku cetak halaman 29. Di sana ada judul peristiwa-peristiwa penting di Eropa yang berpengaruh besar di dunia. Oke, sudah siap? Atau ikutin ini dulu? Baik, berhubung dalam buku cetakmu itu tidak berdasarkan kronologi, maka ibu akan membuatkan bolak-balik ini nanti. Jadi tidak sesuai seperti buku cetak. Urutannya adalah yang pertama itu Renaissance, karena ini yang berpengaruh besar. Kemudian baru terjadilah reformasi gereja, kemudian terjadi Aufklärung atau faham-faham humanisme, kemudian merkantilisme atau perdagangan, kemudian ditunjang dengan revolusi industri. Oke, nah kita ke intinya, ke Renaissance dulu. Hari ini kita ke Renaissance. Apa sih Renaissance? Seperti yang sudah kalian baca kemarin atau kalian saksikan, Renaissance dari bahasa Prancis kan, yaitu re berarti kembali atau bangkit, naître, naître atau lahir. Jadi bangkitnya kembali, maksudnya apa ini? Kebangkitan kembali kebudayaan Romawi kuno. Nah, masalahnya adalah mengapa ada gerakan bangkit kembali? Memangnya terpuruk? Memangnya jatuh masa itu? Ya anak-anak, karena pada masa itu, masa pertengahan abad pertengahan, itu antara abad 1 sampai abad 13, itu terjadi peristiwa yang namanya Dark Age atau masa kegelapan. Saat itu seluruh sendi kehidupan terpuruk, seluruhnya hanya untuk gereja. Apakah itu buruk? Ya tidak sih anak-anak, tetapi kan gereja berkembang bersama dengan dinamisme masyarakat. Tetapi di sini dinamisme masyarakat berhenti karena terjadi penyimpangan gereja saat itu, gereja-gereja awal. Oke, seperti apa sih masa Dark Age itu? Dominasi gereja sangat kuat dalam berbagai kehidupan. Bahkan raja pun tunduk kepada gereja. Jadi seluruh kepentingan, seluruh pemikiran, seluruh karya, seluruhnya itu untuk gereja. Kemudian jadi gereja akhirnya kehidupan masyarakat itu bersifat keakhiratan atau eskatologi. Bahkan ada sebuah moto yang untuk seolah-olah untuk memotivasi masyarakat saat itu, yaitu memento mori. Ingatlah hari kematianmu. Tapi nanti setelah masa kegelapan ini berakhir dan memasuki masa Renaissance, semboyan masyarakat berganti menjadi carpe diem, artinya pergunakan harimu, nikmati hidup. Saya berharap juga kalian sekarang walaupun PJJ juga harus carpe diem. Pergunakan harimu, nikmati hidup, jangan mengeluh tentang PJJ. Oke, lanjut. Nah, hal-hal yang merugikan gereja akan dihukum berat. Satu contoh ibu pernah cerita ya mengenai Kopernikus. Dia menemukan sebuah teori heliosentris. Itu bertentangan dengan teori gereja bahwa bumi itu bumi itu datar, bahwa bumi itu adalah pusat dari segala jagat raya. Nah, karena Claudius Kopernikus ini menemukan hal yang bertentangan, apa yang terjadi? Dia dihukum mati dengan dihukum pancung. Demikian juga para pengikutnya dihukum pancung. Nah, jadi kalau bertentangan dengan dogma gereja seperti ini kejadiannya. Nah,
Pemikiran filsafat yang berkembang masa itu tentu saja filsafat yang skolastik, yang berkaitan dengan dogma gereja, hal-hal yang menguntungkan gereja, yang memperkuat dominasi gereja. Lalu akibatnya apa? Seluruh kehidupan di bidang seni, ekonomi, pengetahuan, perdagangan berhenti, mundur. Bahkan militer pun digunakan untuk perang salib, bukan untuk keamanan masyarakat. Pernah dengar perang salib ya? Jadi kekayaan pun dikumpulkan untuk perang salib juga demi kepentingan gereja saat itu. Mari lanjut. Tetapi apakah seluruh petinggi gereja menginginkan seperti itu? Tidak. Ada tokoh-tokoh bahkan petinggi yang menolaknya. Dia adalah Julius kedua, Paus Julius kedua, dan Paus Leo ke-10. Dia menjadi pelindung dan pendorong Renaissance. Oke, mari anak-anak kita masuk ke inti masa Renaissance. Kok bisa sih muncul Renaissance? Ya, karena pertama adalah karena runtuhnya Konstantinopel. Konstantinopel atau Romawi Timur itu ketika saat itu pada masa pertengahan jatuh ke tangan jatuh ke tangan Turki Islam. Nah, ini akan menimbulkan suatu fanatisme tentang asal muasal kebudayaannya, yaitu berasal dari Romawi. Karena Konstantinopel itu sesungguhnya adalah ibu kota Romawi Timur. Kemudian munculnya kaum borjuis di Italia. Kenapa bisa terjadi? Karena pada masa itu pelabuhan-pelabuhan itu digunakan untuk memberangkatkan pasukan perang salib. Ketika pasukan perang salib sudah mulai kalah dan berakhir, pelabuhan-pelabuhan itu tetap ada, dan mau nggak mau di sana muncullah pedagang-pedagang. Dan karena ada perdagangan maka muncullah seorang borjuis atau pemilik modal. Nah, yang ketiga, karena Italia sebagai pusat peradaban Romawi kuno. Kalian sudah belajar dari Pak Titus kan kemarin di sejarah peminatan kelas 10 tentang Romawi kuno. Betapa hebatnya Romawi kuno. Peradabannya sangat tinggi, bukan hanya seni bangunan, ilmu pengetahuan, bahkan dalam bentuk prakteknya. Kemudian munculnya golongan humanisme. Humanisme itu apa sih? Humanisme itu adalah mengedepankan eksistensi manusia. Jadi golongan-golongan humanisme inilah yang ingin mengedepankan eksistensinya, mengedepankan kemanusianya. Dialah yang akan menggerakkan Renaissance. Dia kemudian kembali, kalau seorang seniman yang kembali menjadi seorang seniman, melukis kembali, seperti itu. Nah, itu saja anak-anak pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.